Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah chart pattern yang bernama Triple Bottoms Reversal. Apa itu Triple Bottom Reversal? Bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan di area ini, ya. Jadi secara umum ciri-cirinya adalah downtrend, lalu kemudian ada 3 low pada garis yang hampir bersamaan, lalu kemudian naik breakout resisten. Intinya itu. Nah, kita akan bahas secara lebih detail. Nah, pola triple bottom reversal ini adalah pola bullish reversal, ya. Bullish reversal. Artinya apa? Artinya dia pola yang menandai terbaliknya tren dari downtrend menuju uptrend, seperti itu. Nah, diawali dengan downtrend dulu dalam jangka waktu beberapa bulan seperti itu. Jadi pada saham ini terjadi penurunan beberapa bulan atau beberapa waktu yang cukup lama seperti itu. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah dasaran, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian turun lagi, membentuk dasaran lagi. Yang dasaran ini dia posisinya hampir sama dengan dasaran yang terjadi sebelumnya. Lalu kemudian dia naik lagi, belum breakout jauh, ternyata dia pullback lagi, turun lagi, lalu kemudian membentuk dasaran lagi, ya, bottom lagi, dengan tempat atau angka atau titik dasaran yang hampir sama dengan dua dasaran sebelumnya. Jadi akhirnya setelah downtrend, dia membentuk pola 3 dasaran atau 3 bottom. 1, ya, perhatikan scroll. 2, lalu kemudian 3 ini. Nah, ini yang disebut dengan triple bottom reversal pada kondisi pembentukan dasaran ini. Nah, setelah terjadi dasaran 1, naiknya ini berapa? Ini bisa beragam, ya. Lalu yang kedua ini juga bisa beragam. Yang jelas, di antara dua puncak naikan yang terjadi antara 3 bottom ini, maka yang puncak tertingginya, yaitu dalam kasus ini adalah titik ini, ya, pada awal bulan Juli ini dia dijadikan sebagai angka resisten yang ketika nanti dia di breakout, kena breakout, maka itu akan menjadi konfirmasi tentang triple bottom reversal ini, ya. Setelah terjadinya 3 dasaran ini, lalu kemudian terjadi kenaikan, lalu kemudian titik tertinggi yang terjadi antara 3 dasar ini, yaitu dalam kasus ini adalah pada titik ini, itu menjadi titik resisten. Nah, ketika dia breakout, maka titik resisten ini menjadi support, berubah menjadi support. Nah, seperti breakout biasanya, ya, setelah breakout, biasanya dia pullback untuk mengetes resisten yang sudah jadi support ini sebagai support. Dia turun lagi, ya, mengetes support yang barusan terjadi, lalu kemudian naik. Lalu kebetulan dia pada kasus ini dia ngetes lagi, lalu akhirnya naik lagi. Nah, ini setelah dia ngetes support dan berhasil untuk rebound, lalu kemudian mengkonfirmasi pola bullish reversal ini, maka dia lanjut bullish menuju titik target. Nah, seperti itu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang volume, ya. Jadi ketika di dalam 3 bottom ini, antara 3 bottom ini, biasanya
volumenya itu cenderung turun ya. Volumenya cenderung turun ya. Kecuali pada titik-titik dasar 1, 2, atau 3 ini biasanya terjadi peningkatan volume yang artinya orang-orang kaya atau smart money mulai mengumpulkan harga di titik itu, bahwa itu menjadi harga yang diinginkan oleh orang-orang kaya itu, smart money itu. Nah, itulah yang perlu diperhatikan tentang volume. Lalu kemudian ketika terjadi breakout ya, pada setelah penurunan turunan atau bottom terakhir, biasanya akan terjadi kenaikan. Nah, kenaikan itu diikuti dengan kenaikan volume juga yang secara bertahap seperti itu. Nah, ketika dia terjadi breakout pada titik ini, maka volume akan terus naik terus seperti itu. Ya, secara bertahap. Ya, naik turun tapi pada dasarnya secara umum naik seperti itu. Nah, target harganya berapa? Target harganya adalah simple saja. Jadi dari support ini yang terbentuk dari 3 turunan, 3 bottom ini di garis gitu ya, rata-rata gitu. Lalu kemudian diukur ke atas ya, ke titik puncak yang terjadi di antara ketiga bottom ini. Pada hal ini adalah pada titik ini. Lalu yang puncak ini dikurangi titik yang support, titik resisten ini dikurangi titik support. Nah, dalam hal ini dari dua-dua puncaknya adalah atau resistennya adalah di 22,5 ya, dikurangi sampai sini ya. Sekitar 11 ya, angka 11 di sini. Nah, itu kemudian terjadi selisih 11,5. Nah, 11,5 itu jarak antara sini dan sini, dalam hal ini 11,5, ini merupakan target yang diukur dari harga resisten tadi yang setelah di breakout. Dari angka ini diaplikasikan ke sini. Nah, kemudian dari sini targetnya adalah naik 11,5 sesuai dengan naikan ini. Nah, seperti itu. Dan ini seperti pada kasus saham yang ada di layar ini, dia memenuhi target dan bahkan lebih ya, walaupun dia akhirnya pullback lagi. Seperti itu. Yang jelas targetnya adalah di angka itu. Kalau sudah mendapatkan target itu, sebaiknya jual saja atau lihat kondisi dulu. Seperti itu. Nah, selain target harga, lalu kemudian tadi volume, lalu konstruksi kejadiannya dari triple bottom reversal ini, ada yang perlu digarisbawahi bahwa jika Anda menggunakan indikator Acume Distribution, ya, itu dia terlihat ada terjadi positive divergence, ya. Dia indikator Acume Distribution ini, akumulator dan distribution ini, accumulation dan distribution ini, dia terjadi kenaikan terus. Walaupun di sini pada grafik ini bottomnya itu angkanya hampir sama, tapi di sini di indikator Acume Dis ini dia naik, membuat higher low yang akhirnya pada titik ini ya, pada titik yang sama dengan breakout ini juga terjadi breakout pada indikator juga. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi juga bahwa pola pembalikan arah ke arah bullish ini benar-benar akan terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dari triple bottom reversal. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lainnya.